Dulur selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang. Selamat malam ke FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selamat pagi. Kembali lagi nih bersama Yohan di program Sriwijaya Pagi. Dan ini kita berada di sesi obrolan komunitas yang bakal nemenin dengan teman-teman dengan informasi. Dan pagi ini kita akan, karena ini udah masuk di spesial ya, segmen spesial obrolan komunitas, yang mana kita bakal berbagi bukan kisah ya, tapi ini biasanya kisah ya, kita ngobrol santai tapi inspiratif gitu, yang memberi dampak nyata bagi masyarakat. Tema kita hari ini ialah A Place You'll Call Home, United in Diversity, Driven by Humanity. Bersama kita sudah hadir dua narasumber dari AMSA Unsri ya. Iya Kak. Bener ya, dari AMSA Unsri 2026, yaitu Sakinah Tasya Mulyadi selaku Vice Coordinator of Event Division, dan Christian Andrew Raffeli ini sebagai Treasurer 3, berarti bendahara 3 ya. Iya. Selamat pagi nih. Pagi Kak. Pagi ya. Ini udah pertama kalinya atau udah pernah kesini sebelumnya? Baru pertama kali ya. Iya, pertama Baru kali pertama juga. kali Iya. ya. Berarti ini cuma kesini buat promo nih kita kan ya, buat promo nih. Jadi kalau tuh dulur teman-teman yang pengen tahu apa sih yang pengen dipromoin, apa sih yang mau di kegiatannya nih apa, pantengin terus sampai selesai ya. Dan juga nih aku juga kasih tahu buat teman-teman semua, siaran ini tidak cuma terestrial secara radio, tapi juga bisa didengar melalui streaming di RRI Digital, dan juga kita sedang live YouTube juga di RRI Palembang. Jadi bisa langsung lihat di situ ya. Nah, ini kita mulai aja nih ya. Tapi pertama nih, first of all ya, kenalan dulu dong. Oke. Boleh dari depan dong deh. Oke, di sini aku mau izin memperkenalkan diri juga kepada para pendengar juga. Halo, perkenalkan aku Sakinah Tasya Mulyadi, aku biasa dipanggil Tasya, dari mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya angkatan 2025, yang merupakan sekaligus Vice Coordinator dari Event Division dari Adiposa 2026. Oke, sebelahnya? Oke, halo kakak juga para pendengar. Perkenalkan, nama aku Christian Raffeli, biasanya dipanggil Andrew. Aku juga mahasiswa kedokteran dari Universitas Sriwijaya angkatan 2025. Dan pada kesempatan ini, puji Tuhan, aku diamanahkan sebagai salah satu bendahara dari kegiatan Adiposa ini. Oke, berarti ini kalian tahun berapa nih? 2025 kemarin ya Mbak? Maksudnya? Iya, Sekarang benar. semester kedua. Iya, Iya, semester Semester kedua. kedua. Semester kedua udah didapuk nih jadi panitia kegiatan. Waduh, agak itu ya. Gimana gitu. Tapi boleh ceritain dikit nih tentang AMSA Unsri dan Adiposa ini dong. Boleh. Oke, jadi pertama-tama AMSA Unsri itu AMSA sendiri itu merupakan organisasi internasional, jadi itu se-Asia. Jadi AMSA itu kepanjangannya itu Asian Medical Student Association. Jadi AMSA sendiri itu asosiasi dari kumpulan mahasiswa-mahasiswa kedokteran se-Asia gitu, dari Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Asia lainnya. Oke. Nah, dari AMSA Indonesia ini terbagi juga dari universitas-universitas, dan kebetulan kami dari Universitas AMSA Unsri. Oke. Jadi terus, dan salah satu program kerja dari AMSA Unsri sendiri itu Adiposa, itu A Day in My Life as a Part of a Medical Student. Jadi pada kesempatan ini kami ingin menghadirkan kepada para masyarakat, terutama para siswi SMA yang mungkin memiliki minat sebagai dokter di masa depannya. Jadi kita ingin memperkenalkan gimana sih kayak sistem belajarnya kedokteran, terus lingkungan hidupnya gimana. Jadi kira-kira kita ingin menyampaikan itu kepada mereka gitu kan. Oke, jadi tujuan dari Adiposa ini buat kasih tahu nih ke adik-adik yang masih sekolah sekarang, oh kalau mau kuliah kedokteran kayak gini loh. Iya. Jadi sebelum mereka yang kayak berekspektasi terlalu tinggi ya, jadi dikasih gambaran dulu, dikasih sedikit cuplikan kehidupan kalian nanti kalau kalian pilih kedokteran gitu ya. Oke. Itu ya teman-teman dari penjelasannya dari Andrew, semoga bisa dicerna. Karena kita kan agak awam nih, kan banyak masyarakat awam juga yang denger. Kita juga ngerasa oh kedokteran mah eksklusif gitu kan, agak susah digapai gitu. Gitu. Tapi aku mau tanya-tanya nih tentang programnya ya. Adiposa ini dia tadi menyasar ke
anak-anak sekolah ya, ke anak-anak sekolah. Sekarang udah ke sekolah mana aja? Kemarin itu kami udah ada sosialisasi ke beberapa sekolah. Itu ada SMA Negeri 17, ada SMA Negeri 1, SMA Negeri 3, terus ada ke SMA Kusuma Bangsa juga, terus ada ke Ignatius juga ada kemarin. Ada Ignatius Global School, terus kemana lagi Ndro? Sebenarnya kita cuma nggak ke sekolah-sekolah aja Kak, kita juga ke tempat bimbel-bimbel gitu Kak, kayak Inten sama BTA. GO sama BTA gitu Kak. Oke, jadi tidak cuma ke sekolah tapi juga ke tempat kursus juga. Iya. Oke, bimbel gitu. Jadi kayak emang gencar ya promonya nih. Iya. Iya. Tapi kalau misalnya nih ada adik-adik kita nih yang tertarik mau ikut Adiposa, itu gimana cara daftarnya? Oke, jadi kita itu cara pendaftarannya itu ada kayak bisa dibilang banyak jenis. Jadi kalau dari sosialisasi sekolah dan juga kayak tempat kursus gitu, kita kayak ada nyediain kayak form pengisian khusus buat mereka, juga ada kayak harga spesial khusus sosialisasi, dan tapi itu juga terbatas gitu Kak. Nah kemudian kita juga ada kayak kasih broadcast ke sekolah-sekolah yang mungkin kita belum berkesempatan untuk mengunjungi, jadi kita kasih mereka kayak oh ini loh kita ada mengadain Adiposa gini, jadi mereka juga akan diarahin ke sebuah form buat pengisian apa kayak mungkin mereka tertarik untuk bergabung juga. Dan selain itu kita juga dari sosial media juga seperti Instagram dan TikTok itu kita juga mempromosikan Adiposa. Jadi kita barusan kebetulan kemarin itu kita udah buka pendaftaran tiket dari wave kedua Kak. Oh, udah sesi kedua ya itu? Iya. Iya. Oh, kalau yang sesi pertama itu udah berapa yang daftar? Udah banyak belum? Udah Lumayan sold banyak. out kemarin. Iya, sold out, Soalnya Kak. berapa yang udah disediain sold out. kemarin kapasitasnya? Itu sekitar 50-an lebih Kak. 50-an lebih. Itu yang batch 1 itu udah diselenggarakan atau belum? Atau barengan aja nih? Udah yang Oh, web udah. satu, Oh, iya. batch 1 sudah. Berarti sekarang batch 2 Iya. masuk ya. Oh, dalam tahun ini? Iya. Oh, dalam tahun ini 2026 ini ya. Iya. Udah masuk ke batch 2-nya. Nah, tapi kan kali ini temanya nih A Place You Call Home, United in Diversity and Driven by Humanity. Ini apa nih? Apakah sama dengan tema yang sebelumnya batch 1 atau beda? Dengan yang tahun-tahun sebelumnya itu beda Oh, beda. temanya. Heeh. Tapi mungkin kalau misalkan A Place You Call Home, United University Driven by Humanity ini juga mungkin sejalan sama daripada tagline AMSA Unsri sendiri, itu kan a home to belong, a space to become. Jadi kami tuh pengen adik-adik SMA, adik-adik peserta nanti tuh bisa merasain juga nih kalau misalkan kedokteran tuh nggak seserem yang mereka pikirin gitu Kak. Jadi mereka bisa merasa lebih dekat gitu dengan FK itu sendiri gimana, terutama buat mereka yang memang cita-citanya pengen jadi dokter gitu. Jadi kayak bisa menjadikan bahwa FK tuh bisa jadi rumah nih bagi masa depan mereka yang memang benar-benar menginginkan kedokteran ini. Nah nantinya sejalan juga sama tagline ini, kalau misalkan teman-teman dan adik-adik mengikuti dari Adiposa ini sendiri, nantinya tuh kami bakal memperkenalkan nih dunia kedokteran tuh gimana, dan nantinya mereka bakal jadi lebih paham, lebih mengerti gitu ke depannya bahwa oh FK ini tuh tempat aku banget gitu loh, tempat Oh. dimana aku bisa berkembang gitu-gitu sih Kak. Jadi buat yang masih nyari passionnya di mana, masih Iya. bingung juga kalian mau pilih jurusan apa, yang tertarik mungkin boleh nih dicoba. Siapa tahu kan minat. Iya bener banget Ya, Kak. tapi tadi kan ini batch 2, batch 1 sudah selesai, udah diselenggarain ya. Bayar nggak ini sih kegiatannya? Iya, kami ada berbayar untuk kegiatan ini dan kemarin juga udah promo. Cuman seperti yang tadi diomongin sama Andrew, kalau misalkan yang ke sekolah-sekolah dan ke tempat bimbel itu ada harga spesial. Oh, ada harga spesial Iya, ya. kemarin itu di harga 55.000 ya. Iya. 55.000 aja. Iya, Oke. itu kita udah dapet ada merch juga Andrew ya Iya, kemarin. sudah termasuk merch. Sama tiket untuk datang ke Adiposanya. Tapi kalau misalkan kami kan ada juga yang promosi di Instagram sama TikTok, itu ada kayak barcode gitu. Nah di situ itu harganya kembali normal tuh di 80.000 ya. Sekitar 80.000. Iya, sekitar 80.000. 80.000 tuh worth it ya buat dapat experience sebagai dokter Iya. calon dokter gitu kan. Kayak ya worth it lah 80.000 daripada jajan apa dua cuiku terus kan. Heeh. Diabetes. Gitu. Jadi kalau untuk yang sekolah didatangi atau yang kerja sama gitu itu harga spesialnya 55.000, sedangkan kalau misalnya kita yang daftar umum itu 80.000 ya. Iya. Oke, itu dari harganya, dari kenapa temanya itu gitu ya, penjelasan dari Tasya. Oke,
approve sih. A day as a medical student. Berarti ini kegiatannya nanti bakal cuma seharian ya? Iya, bakal seharian. Seharian. Mm-mm. Diselenggaranya di mana nanti? Oke, jadi Adiposa ini kita akan diadakan di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya di kampus Madang. Itu Kampus di dekat Rumah Sakit Muhammad Hussein, Kak. Yang di belakang ya. Iya. Iya. Yang di belakang itu kegiatannya dari jam berapa sampai jam berapa nih? Oke, dari kegiatannya sendiri itu bisa dari sekitar jam 8 hingga hampir jam 4 gitu, Kak. Jam 8 pagi Iya. sampai hampir jam 4. Mungkin Iya. kurang lebih 10 jaman. Enggak? Iya, Ya, 10 kurang jam lebih ya. ya. Kurang lebih 10 jam ya. Kurang lebih 10 jam kegiatannya di FK Madang. Tapi dapat merch juga tadi kan ya. Iya, Lumayan. dapat. Lumayan. Gitu. Nah, selama mereka kalau misalnya peserta nih ingin ikut, mereka ngapain aja sih gitu. Oke, jadi nanti peserta itu di sini bakal dapat banyak insight-insight baru juga karena kami menghadirkan narasumber-narasumber yang keren-keren banget nih Kak. Jadi narasumber yang pertama itu ada Dr. Adeline, spesialis THT, spesialis BKL juga, yang nantinya bakal ngasih health talk show ke para adik-adik peserta, yang tentunya itu pasti jadi pengalaman yang eksklusif banget karena kapan lagi kita bisa dapat talk show dari narasumber dokter yang memang udah benar-benar keren banget. Terus juga yang kedua ada narasumber dari representatif atau ketuanya nih Kak dari AMSA Unsri di tahun sebelumnya. Terus juga nanti selain dari dengerin narasumber, nanti tuh bakal ada kegiatan-kegiatan yang seru banget. Itu kami nanti bakal ngehadirin kayak 3-in-1 gitu Kak. Jadi nanti kami bakal ngajarin ke para adik-adik peserta gimana sih cara cek gula darah, asam urat sama kolesterol. Terus nanti juga bakal ada kayak OSPE, itu kayak sejenis ujian gitu di kedokteran yang dia tuh beda dari ujian di jurusan-jurusan lain. Jadi kayak memang hanya dirasain sebagai mahasiswa kedokteran. Terus juga nanti kami bakal ngasih experience buat sports injury education gitu Kak. Jadi nanti bakal ada pertolongan tentang cedera gitu. Kalau misalkan biasanya terjadi di olahraga gitu Kak. Jadi nanti ada protokol tuh kayak namanya protokol Polgis gitu. Nah, nanti kami bakal ngajarin ketiga hal ini yang tentunya ini tuh eksklusif banget, dan itulah kenapa yang bikin Adiposa ini tuh kayak dari tahun ke tahun tuh selalu kayak habis dan sold out, karena memang experience ini tuh hanya bisa dirasakan di sini gitu Kak, nggak di tempat lain gitu. Terus nanti juga bakal ada kayak games, selalu ada ice breaking juga, ada quiz, dan ada lucky wheel juga. Pokoknya di satu hari itu benar-benar bakal seru banget sih Kak. Iya, jadi kegiatannya nggak cuma dengerin talk show aja ya, tapi bisa langsung cobain, praktek langsung ya. Nggak yang kayak edukasinya ini, edukasinya ini, tapi nggak, kita langsung praktek. Coba langsung. Dan setiap peserta tuh dapat kesempatan yang sama buat mencoba, atau aku cuma diambil 3 orang aja gitu buat coba, atau semuanya punya kesempatan yang sama gitu. Nanti kami bakal usahain semuanya bakal coba, karena kayak itu kan pasti yang diharapin Iya, ya. Kalau pengen banget kan pengen pasti kayak kan. ini pengen banget nih coba kapan lagi kan gitu. Nanti kan bakal usahain buat semuanya Buat dapet. semuanya Iya. diusahakan bisa dapat experience yang sama gitu. Nggak pilih kasih nih. Iya. Ya, karena kan ya orang kayak yang di kalian promo ini kan, kegiatannya ini gitu. Pasti ekspektasi mereka udah tinggi nih. Seru ya, aku pengen tahu gitu. Aku pengen tahu, aku pengen coba gitu kan. Ya, semoga nanti mereka dapat sesuai yang mereka mau juga ya. Iya. Diusahakan ya, jadi buruan daftar. Mungkin makin cepat daftar mungkin dapat yang dapat bangku depan mungkin. Enggak ya, bangkunya random ya. Iya, random. Kayak daftar sekolah Bang. Siapa yang cepet dapat bangku gitu. Nah, itu yang bakal ada di Adiposa ini, di Adiposa 2006. Itu kegiatannya, tempatnya udah dijelasin semua sama Tasya dan Andrew. Tapi agak apa ya, aku tanyanya agak ke pribadi nih. Kan kalian panitia nih, udah berapa lama nih kegiatannya dari awal banget yang Tasya ini, Andrew ini ditunjuk, udah berapa lama? Oke, jadi kebetulan ini kita mulai kayak pemilihan staffingnya gitu, kayak kita dapat apa, bagian apa itu sudah dimulai dari April awal ya. Awal April ya? Iya, awal April. Tapi udah 1 bulan ya? Iya. Untuk batch 2. Tiap batchnya beda ya? Staffnya? Kayak gitu? Enggak sama di sama. satu kepanitiaan. Iya, sama. Satu kepanitiaan sama. Berarti dari awal April kemarin ya? Berarti ini udah 1 bulan dong. Iya. Perjalanan ini udah roadshow juga dong. Ikut roadshow juga.
menurut kalian nih pengalaman selama roadshow ini, selama kegiatan ini apa sih yang paling seru? Oke, kalau menurut saya pribadi, kalau yang paling seru itu tentunya kayak datang-datang ke sosialisasi itu Kak, kayak ke sekolah sama ke tempat kursus gitu. Jadi kayak kita secara nggak langsung juga interaksi juga sama dari adik-adik SMA juga kita juga menjelaskan kayak acara ini kita juga ingin memperkenalkan kepada mereka, mungkin mereka ada yang tertarik nih ikut juga Adiposa atau memang punya cita-cita jadi dokter. Jadi kita kalau kayak kemarin itu ada sosialisasi ke Inten nih Kak. Jadi aku selain cuma kayak jelasin aja kayak oh ini Adiposa loh, boleh join guys. Tapi aku juga kayak ada beberapa adik-adik juga kayak nanya-nanya ke aku gitu kayak gimana selama di FK itu gimana, terus kayak persiapan kayak SNBT atau gimana gitu kayak gimana Kak. Jadi selain cuma kayak promosi doang, kita juga interaksi banyak Kak. Oh jadi ada sharing sessionnya Iya, juga Kak. ya ternyata. Berarti double nih. Selain bisa tahu kegiatan di Adiposa juga bisa tanya-tanya langsung gitu Iya. kan. Kak, tips and trick dong masuk kedokteran gitu kan. Siapa tahu Iya. ada adik-adik mau nanya gitu. Atau Kak, ada lungsuran buku nggak Kak gitu. Aku mau masuk kedokteran juga nih. Gitu ya. Jadi itu yang bikin seru kenapa selama roadshow ya gitu. Itu dari Andrew nih. Kalau dari Tasya apa nih yang bikin kayak aduh aku mau ikut roadshow terus deh. Kalau dari aku tuh kurang lebih sama sih Kak, itu di sosialisasi itu karena kayak seru banget karena kita kan kemarin aku kebetulan kebagian sosialisasi di SMA Negeri 3. Jadi kayak di situ kami juga langsung berhadapan sama para peserta, terus kayak ngelihat mereka yang pengen di kedokteran dan excited mereka tuh jadi kayak bikin ngerasa kayak seru gitu loh Kak, karena kayak apalagi pas buat beli tiketnya itu buat ini, terus kayak mereka tuh kayak yang aku mau Kak, itu kayak bener-bener kayak ih seru banget ya, ternyata kayak banyak gitu yang memang bener-bener pengen gitu yang ada di kedokteran, antusiasmenya Antusiasmenya bener. bikin kita juga antusias. Iya ya. jadinya kita ikutan. Aku mau promo terus ini. Aku Iya. suka. Kita suka apa vibes-nya ya. Iya Kak, vibes-nya. Terus kan anak-anak SMA kan kayak emang vibes-nya masih jiwa-jiwa muda yang masih jiwa-jiwa excited gitu. Terus juga kemarin tuh mungkin ada pengalaman yang seru itu adalah kami kan ngadain pelatihan juga ya Kak buat teman-teman kami yang nantinya bakal terjun langsung dan ngajarin ke adik-adiknya. Itu juga menurut aku pengalaman yang seru juga karena kayak di situ juga aku langsung dapetin ilmu dari kakak-kakak yang mentor-mentor kami yang ngajarin kami. Itu jadi kayak aku juga dapatkan ilmu baru, terus yang nantinya juga bisa kami terusin gitu ilmu itu ke para peserta gitu Kak. Jadi menurut aku banyak banget sih kalau hal-hal yang seru selama persiapan acara dari Adiposa ini sendiri. Jadi bukan cuma nikmatin selama pas hari H-nya, tapi pas selama prosesnya pun menuju hari H juga dinikmatin ya. Seru ya. Seru banget Kak. Karena ya emang sih bener kalau orang antusias kita juga ikutan Iya. antusias, energinya tuh itu loh kayak match gitu loh. Itu ya. Kenapa kalian suka roadshow ini? Itu pengalaman berkesannya. Nah, dari kegiatan ini itu kan intermezzo aja tuh ya, Iya. biar ngobrolnya agak santai lah, kita jangan berat lah gitu. Nah tapi kan dari kegiatan ini nih, dampak apa sih yang pengen kalian capai untuk masyarakat, apa untuk AMSA Unsur sendiri gitu, ada nggak targetnya gitu? Oke, seperti dari Adiposa sendiri itu dampaknya tentunya kita ingin memberikan pengalaman yang baik banget, kayak pengalaman experience yang baru mungkin juga pada para adik-adik dari SMA ini mungkin yang tertarik jadi dokter atau mungkin kayak pengen tahu aja kayak oh gini loh kedokteran itu gimana sih belajarnya, oh gini ini aja kegiatannya gitu. Jadi kayak untuk para adik-adik kita pengen dampaknya begitu. Kalau untuk AMSA Unsri sendiri tentunya secara tidak langsung ini bisa meningkatkan branding dari AMSA Unsri sendiri itu Kak. Karena melalui program kerja ini kan juga termasuk kayak program kerja yang mayor kayak besar gitu Kak. Karena kan jangkauannya juga banyak. Kita juga pesertanya kayak udah targetin sampai 200 lebih gitu Kak. 200 Iya. ya targetnya ya. Nah, terus respon masyarakat tuh terhadap kegiatan kalian tuh ada nggak yang kayak misalnya kalau respon positif ya kita pasti ada lah ya. Iya. Tapi biasanya nih di antara yang positif ada yang negatif. Pernah dapat nggak respon negatif dari masyarakat? Oke, mungkin kalau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya sebenarnya kayak nggak terlalu ada sih Kak kayak kesan negatif karena memang sebenarnya kami memang positif aja Kak kayak dari tahun ke tahun gitu Kak sebenarnya. Berarti selalu disupport sama masyarakat juga berarti Iya. ya Iya. buat kegiatan ini karena ya emang
selain demand-nya tadi besar gitu kan, kayak sold out terus gitu. Iya. Demand-nya besar, jadi emang masyarakat tuh nganggap oh ini perlu diadakan gitu. Jadi berdampak langsung juga kan ya. Kayak gitu. Tapi tahan dulu ya Tasya sama Andrew, kita mau jeda sejenak, tapi setelah ini kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia pada tahun 1922.
Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolaas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
menuju cinta bahagia, dan hasrat menuju cinta bahagia, dan hasrat menuju cinta bahagia. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Empat Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, teman-teman ya. Jadi tadi kita masih ngobrol-ngobrol sama Tasya dan Andrew dari AMSA Unsri nih tentang kegiatannya Adiposa 2026. Tapi kita cek dulu kali ya, ada pertanyaan di YouTube nggak? Coba dicek. Oh ada, Kak mau tanya dong, kalau mau ikut Adiposa tapi aku jurusan dari SMK gak linear sama kedokteran, boleh nggak? Aku agak tertarik nih sama kegiatannya. Oh boleh nggak nih? Dia cuma tertarik sama kegiatannya gitu. Oh ya, boleh banget kok ya. Boleh banget buat join Adiposa karena kami nggak membatasi itu dari jurusan apa. Tentunya kalau misalkan memang kamu adalah anak SMA yang memang tertarik sama Adiposa sendiri, boleh banget kok buat ikutin acara ini. Oh, terus ada lagi nih pertanyaan, Kak mau dari ini di WA kita ya, Kak mau tanya dong Adiposa untuk batch 2 ini kuotanya masih ada nggak? Terus kalau kehabisan batch 2 ini apa ada batch 3? Oke, kalau untuk batch 2 ini slotnya masih sisa sedikit Kak. Jadi cuma tinggal berapa orang lagi. Tapi kalau untuk batch sebenarnya kita nanti bakal ada last call banget tapi terbatas banget Kak untuk kuotanya. Kalau batch 2 nya dibatasin sampai berapa kuota? Berapa orang? Sekitar 80 orang. Sekitar 80 orang ya. Untuk batch 2. Dan tinggal sedikit lagi, kalau misalnya ada batch 2 habis nih, dia nggak kebagian nih, siapa tahu dia lupa nih mau daftar ya. Batch 3 dia bakal ada nggak? Atau udah cukup nih sampai batch 2 aja gitu kegiatannya? Cukup ya sampai batch 2. Nanti paling yang tuh tadi ada last call sih Kak. Last call ya. tadi. Ditambah-tambahin ya. Ditambah-tambahin. Jadi itu ya teman-teman yang mendengar atau yang lagi ya kepo-kepo, boleh kepoin di Instagramnya. Ada Instagramnya? Iya, apa ada tuh? Instagram Adiposa FK Unsri. Adiposa FK Unsri. Kalau misalnya mau daftar buruan ke sana sekarang. Ada linknya juga kan di sana ya? Iya. Ada linknya juga sana, buruan nanti habis. Soalnya karena kata Andrew tinggal dikit nih. Bener. Dan nggak ada batch 3, cuma batch 2. Ini 2 kali setahun jangan-jangan kegiatannya nih. Oh ya, aku tadi lupa nanya nih, kegiatannya kapan ya? Adiposa 2026 yang batch 2 ini? Kegiatannya tuh bakal dilaksanain tanggal 9 Mei. 9 Mei. Iya, minggu depan, hari Sabtu. Hari Sabtu. Oh, 6 hari lagi berarti. Iya. Buruan, gercep. Gak ada batch 3 ini. Itu buruan ya. Oke, itu tadi pertanyaan ya dari pendengar kita. Tapi kalau kita balik lagi nih ke obrolan kita nih. Tadi kan terakhir aku nanya respon masyarakat ya. Terus ini mau nyambung lagi dikit ke pertanyaan di sini. Menurut kalian nih ya, apa nilai kemanusiaan yang paling terasa saat kalian terjun langsung gitu? Itu kan kalian sama aja mengedukasi dong ya, edukasi ke adik-adik yang berminat ingin tahu kegiatan apa ya, bayangan mau jadi dokter gitu. Apa tuh nilai kemanusiaannya? Mungkin kalau misalkan dari aku itu jadinya tuh meningkatkan rasa peduli kita gitu loh Kak ke para peserta yang memang kalau misalkan dokter itu sendiri kan memang dituntut untuk bisa langsung terjun langsung ke masyarakat, terutama kalau misalkan di sini kan ke para pesertanya, peserta dari Adiposa sendiri gitu. Dan dari sini tuh juga kita bisa menyalurkan ilmu dari yang udah kita pelajarin selama ini gitu. Jadi terus juga bermanfaat juga untuk para peserta juga karena menerima ilmu-ilmu ini dari kami yang memang mungkin untuk para peserta kan belum terbayang nih, mungkin ada beberapa yang belum kebayang di kedokteran itu sendiri gimana gitu. Jadi di sini tuh di Adiposa ini tuh nanti memang eksklusif banget dari kami, dan menurut aku
juga ini tuh melatih kami langsung gitu Kak, ke ilmu yang praktiknya gitu kan, karena kan tadi sendiri kan ada yang 3 in 1 dan lain-lain, itu jadi kayak melatih kami juga buat memanfaatkan ilmu teori dari yang selama ini kami dapat jadi ke ilmu yang praktik secara langsungnya gitu Kak. Oke. Kalau dari Andrew? Andrew apa nih? Oke, kalau dari aku sendiri juga setuju sama Tasya mengenai kayak nilai-nilai yang dia udah ngomongin. Kalau dari aku sendiri, aku bisa sebutin mungkin dengan 3 kata, dan ini juga merupakan filosofi dari AMSA juga sendiri Kak, yaitu knowledge, action, dan friendship. Jadi kalau dari nilai knowledge atau pengetahuan, jadi kita ingin memberikan pengetahuan kita nih, seperti yang udah ngomongin sama Kak Tasya, selama ini kita kayak udah belajar, kita mau terapin ke adik-adik kita mau ngajarin gitu kasih pengetahuan kayak gimana sih FK Unsri. Terus kayak dari nanti Adiposa juga kita bakalkan ada datangkan dokter dan juga ketua dari AMSA itu dari tahun lalu. Jadi itu juga sekaligus memberikan pengetahuan dari yang sudah berpengalaman banget nih Kak, jadi ke para adik-adik ini. Kemudian dari segi action atau aksi ini tentunya kita kan nanti bakal selain dari ada talk show dan juga sharing session, kita kan juga bakal ada kayak 3 in 1 sports injury, terus juga kayak ada kayak tunjukin ospek gini gimana. Jadi kita secara sekaligus kita berikan aksi gitu kan. Oke, dari segi friendship tentunya kita bakal banyak interaksi banget nih sama para hadirin juga dari adik-adik SMA atau dari SMK gitu yang tertarik juga dengan Adiposa gitu Kak. Oke, kita ada pertanyaan lagi nih di YouTube nih. Ini kayaknya kita agak ngulang juga nih ya pertanyaan. Mungkin dia belum nyimak tadi. Apa kira-kira Kak dampaknya untuk masyarakat kegiatannya ini ya gitu. Ini dari Andi Karnain. Oke, mungkin kalau misalkan dampaknya untuk masyarakat itu di sini terutama buat para peserta gitu, jadinya mereka lebih tahu nih mengenai kedokteran itu sendiri gimana, karena kan selama ini tuh generalnya tuh kan kayak kedokteran tuh berat banget tuh, terus kedokteran tuh kayak susah banget Ya, susah. survive-nya gitu. Sekolahnya susah gitu Iya. kan. Mau jadi dokter susah gitu. Bener. Padahal tuh kayak nggak seribet yang dibayangin, karena kayak tentunya tuh di FK sendiri kan seperti dari kembali lagi ke filosofi dari AMSA sendiri tadi kan, kita tentunya knowledge-nya dan action-nya dan juga friendship-nya gitu, nilai-nilai kemanusiaan yang bakal kita dapetin gitu loh. Jadi tentunya di FK sendiri itu kan kita di sini juga berteman dan juga berlingkungan, berinteraksi dengan satu sama lain, itu juga jadi meringankan juga nih Kak beban kita di FK sendiri itu. Dari mungkin memang kalau studinya tuh berat, tapi justru karena kita bersosialisasi juga di FK sendiri, jadi itu juga meringankan beban dari kita sendiri buat survive di FK gitu. Terus juga buat studi dan lain-lainnya nanti di Adiposa sendiri itu juga bakal ada ringkasannya secara dikit gitu, apa aja sih yang bakal dirasain sama mahasiswa yang memang tertarik gitu di kedokteran. Nanti di Adiposa juga bakal dijelasin gimana-gimananya gitu. Oh, dapat kisi-kisi ya. Iya, Apa kira-kira. aja yang bakal dihadapi nanti kalau kalian lulus FK gitu. Jadi Oh, kayak seru. nggak bakal pokoknya bakal ngejarin kalau sebenarnya FK tuh nggak seberat itu gitu. Oke, Kalau dari seru-seru. Andrew ada tambahan? Oke, setuju juga sama Tasya. Jadi kira-kira kita ingin ya mengenalkan gitu, terutama kepada para peserta yang ingin tahu mengenai kayak gimana baru kehidupan FK, dan juga FK itu sebenarnya nggak semenyeramkan yang mereka kira gitu Kak. Oke. Tapi mau tanya dong, testimoni langsung udah 2 semester kuliah FK gimana? Iya, agak penasaran gimana nih testimoni langsung nih dari yang sudah menjalankan. Kalau tadi kan mereka baru menerka-nerka. Kalau yang udah jalanin langsung gimana nih coba? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri, karena memang kan aku tuh cita-citanya pengen jadi dokter ya Kak. Jadi kayak memang aku sih enjoy dan bener-bener ngejalaninnya sepenuh hati gitu loh. Maksudnya memang suka. Jadi kayak menurut aku memang sometimes ada masa-masanya kayak berat, itu wajar ya Kak. Karena kan memang kedokteran itu kan belajar seumur hidup, dan memang kita bakal belajarnya itu harus serius karena ini langsung berdampak langsung ke kemanusiaan gitu loh, kemanusiaan dari antar manusia. Jadi kayak kadang memang berat, tapi benar-benar enjoy karena di lingkungan di FK Unsri sendiri itu juga sama-sama support, terus juga sama antar teman-teman juga di FK nggak selalu belajar terus, kami juga tetap justru dengan kayak acara-acara kayak gini, gabung organisasi, itu tuh juga kayak bikin salah satu dari part of healing dari kami gitu loh. Jadi kayak nggak cuman melulu tentang belajar, tapi juga dari acara-acara sosial seperti ini, acara-acara kemanusiaan seperti ini itu juga buat
lebih enjoy dalam melaksanakan di FK, tapi kami juga tetap dapat ilmunya gitu Kak. Jadi Gitu. kalau dari aku sendiri sih sejauh ini enjoy banget. Sejauh ini menikmati ya. Menikmati. Oke. Nggak tahu semester depan nggak tahu. Iya. Itu dari Tasya tuh, itu testimoni langsung dari Tasya. Jadi siapa tahu nih yang denger makin tertarik gitu kan. Tasya enjoy banget di kedokteran. Nah, kalau Andrew gimana nih? Apakah tertekan Andrew? Enggak ya? Oke, kalau Tasya mungkin kayak udah 100% nih pengen jadi dokter. Kalau aku nih masih awalnya kayak 50-50 nih Kak. Kenapa tuh? Oke, jadi kayak sebenarnya aku tuh cita-citanya masih bimbang nih, kayak pengen berkarya di bidang kayak kesehatan gitu, kayak biologi, kimia, atau mungkin kayak di bidang industri atau kayak komputer gitu, kayak fisika komputer gitu Kak. Jadi aku kan jadi keterima di kedokteran, jadi aku ya jalanin aja dulu gitu Kak. Ya walaupun sebenarnya memang pasti ada kayak beberapa momen tertekan gitu, tapi lama-kelamaan aku kayak ngerasa enjoy gitu Kak, karena selama asal kita punya niat gitu dan juga kayak ada teman-teman nih yang support, tentunya pasti bakal enjoy banget. Jadi kayak selama kedokteran itu nggak cuma belajar aja gitu, jadi kayak pasti ada kayak hangout juga, ada kegiatan sosial gini kayak adiposa gini. Terus kemudian pas awal tahun ini kita juga ada kegiatan acara gitu Kak, itu kita ke Kambang Iwak, itu kita kayak kasih penyuluhan gitu tentang cacingan gitu Kak. Kemarin udah Iya. Udah ya. Udah dilakuin ya penyuluhan. udah Udah, Kak. dilakuin. Ya padahal mau ikut loh. Siapa tahu aku cacingan loh. Aku selama ini kan apa aku cacingan ya, makan terus tapi gini-gini aja gitu. agak takut saya. Aduh. Jadi itu testimoni dari Andrew yang awalnya kurang tertarik ya Andrew ya. Kemarin ikut adiposa nggak sih kamu? Kamu harusnya ikut loh. Nggak ikut ya ternyata ya. Nggak ikut. Oke. Kalau aku sih ikut kemarin. Oh pantes, dia udah, oh ini jalanku, ini jalanku. Andrew nggak ikut ya? Enggak. Nggak apa-apa. Yang penting lingkungannya suportif aja, itu cukup untuk bekal apa menyelesaikan studi kalian. Kalau lingkungan benar. suportif itu yang belajarnya sih easy ya, Iya. belajar mah easy. Tapi kalau lingkungannya toksik ya gitu deh. Ya gitu deh. Oke, itu tadi ya. Itu testimoni langsung nih dari yang udah di FK-nya. Nanti kalau ada teman-teman yang mau kasih testimoni setelah ikut adiposa, boleh lah DM aja kali ke Instagram Boleh Perompat, banget, bagi-bagi boleh. cerita boleh. Nanti kita buatin segmen boleh. Siapa tahu kan nanti ada batch ketiga kan, iya bisa diajak tuh satu si mantan peserta gitu. Gitu jadi teman-teman ya. Tapi ini karena kita udah mau akhir nih, boleh dong di reminder lagi acaranya kapan dan di mana gitu. Boleh reminder sekali lagi nih untuk closingan kita gitu. Oke. Setelah sebelum ini, terus abis ini aku mau tanya nih closing statementnya. Gitu. Oke. Oke, jadi untuk reminder para pendengar juga kakak, jadi Adiposa A Day in as a part of life of a medical student, kita bakal ngadakannya pada hari Sabtu 9 Mei 2026, 6 hari lagi, dan lokasinya di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, FK Unsri Madang, di belakang Rumah Sakit Muhammad Hussein. Oke, itu ya teman-teman, acaranya 9 Mei nanti hari Sabtu di FK Madang Unsri di belakang Rumah Sakit Muhammad Hussein. Dan jangan lupa daftar dulu ya, karena sekarang katanya tinggal dikit lagi. Laskom bener, Laskom kalau udah nggak kalau itu udah habis ya. Oke, aku statementnya doang untuk ke Syarita dan Tasya deh mungkin. Oke, mungkin jadi buat teman-teman pendengar mungkin dari SMA yang masih mencari arah atau sedang mempersiapkan langkahnya nih, khususnya buat menuju dunia kedokteran, ini saatnya kalian ngambilnya melalui Adiposa A Day as a part of medical student, gitu. Sebuah kesempatan langsung yang bakal kalian dapetin secara eksklusif. Cuma bisa dapetin dari Adiposa ini, nanti tentunya kalian bakal yang sudah seperti kami jelasin tadi, bakal ada talk show sama narasumber yang hebat banget, terus juga nanti bakal ada treatment, bakal ada hospice session, ilmu-ilmu yang memang hanya diberikan dari Adiposa sendiri. Dan ini juga teman-teman bakal mungkin bisa menjadi awal dari perjalanan kalian, tempat yang mungkin bisa kalian sebut sebagai home gitu, dari melalui Adiposa sendiri. Oke, dari closing statement dari aku pada para pendengar dan adik-adik SMA, SMK atau sederajat, mungkin pasti kalian merasa bimbang kayak minat ke dokter atau gimana ceritanya, mungkin kayak ada niat ke dokteran tapi kayak enggak juga. Jadi di Adiposa ini kami nawarkan bagi kalian semua kayak gini loh, kayak gimana sih kehidupan anak kedokteran itu, anak FK gimana sih, kegiatan ngapain aja. Jadi kami besar harapan bagi para pendengar kayak mungkin yang masih mencari cita-cita gimana, kayak arah hidup gimana, itu tuh Adiposa. Jadi kita benar-benar kayak ingin kalian bisa menemukan arah hidup melalui Adiposa ini mungkin dari bidang kesehatan itu. Jadi semoga harapannya teman-teman yang keikut dan atau mungkin angkatan setelah ini, semoga harapannya kalian juga bisa mendapatkan apa yang kalian ingin expect dan apa kami expect juga dari panitia juga dari peserta. Semoga harapannya juga bisa jadi baik banget untuk kalian semua dan juga baik untuk panitia. Oke. Itu ya. Terus Oke, untuk tadi mungkin kita ingin akhiri dengan tagline. Iya. apa tuh? Jangan dulu karena di YouTube kita masih ada Oke, nanya. boleh. Ada 2 pertanyaan, ada 1 pujian. Dan pujian dulu aja ya. Dari Ros 1 2 3. Ada berprestasi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Amin.
Terus ada pertanyaan dari Dia Widianti, eventnya apa? Dan penjelasan tentang tekanan mental atau stres yang sering dialami mahasiswa kan enggak? Dan cara atasinya apa? Oh mungkin nanti kalau mengenai tekanan ataupun stres itu bakal ada kok di talk show yang bakal disampaikan dari narasumber kita, dari ketua atau representatif dari Amsal tahun sebelumnya itu nanti yang bakal Ada ada. ya. Tuh, kagak ada daftar. Dan mungkin tadi ada nanya caranya, cara untuk Ngatasin karena diri. mungkin kalau dari aku itu tadi ya dengan join di acara-acara sendiri, kalau dia kantor juga seperti yang Hendra bilang tadi, kita tentunya pasti masih hangout kok jalan-jalan teman-teman sekolah kuliah sama kayak teman-teman di mahasiswa pada umumnya. Cuma enggak harus Iya. Ya, oke. Bisa ada kontroversi pertanyaannya, tapi ya aku penasaran sih sebenarnya. Katanya mau Giti Amanda. Katanya mau tanya doang kalau organisasi dokter itu ada senioritas enggak? Wah, kontroversi. Oke, kalau dari aku sendiri nggak ada senioritas itu. Jadi semua kakak itu baik banget kak. Jadi mereka itu selalu membimbing kami. Kayak mereka tuh friendly banget, nggak ada senioritas pokoknya. Enggak Nggak ada. tuh, Amka. Terutama filosofi yang Iya. passion Iya, passion, sesuatu kan dong. Iya, benar-benar dari awal aku tuh benar-benar apa ya, kayak kakak adik banget sama Iya. kamu. Iya, nggak ada lagi yang senioritas deh. Jangan takut. Iya. Aku tuh karena mungkin berakhirnya agak dulu kan Iya, kalau kita benar. kan kita gitu makanya ditanya kontroversi sebenarnya. Jadi kita teman yang mau daftar buruan ke Adiposa Counselnya di aja di sana, acaranya Sabtu nanti. Ini reminder ketiga nih. Buruan ya. Oke. Kiranya ada terakhir ya. Iya. Oke, apa tuh, Bang? United University Drive and Make Community. A home to belong spesifik. Kipasa. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Oke. Kali ini kita udah mau berakhir juga nih. Kamu kasih jeda untuk narasumber selanjutnya. Ya, Bang nih, kan udah nggak kesal udah lebih 50 menitan untuk ngobrol tuh ya. Nah, jadi teman-teman, kita dari ujung obrolan komunitas pagi ini. Terima kasih buat Tasya dan Andrew ya, cerita pengalaman dan inspirasi yang sudah dibagikan hari ini. Semoga apa yang dilakukan oleh langsung dapat terus memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Nah, dari obrolan kita pagi ini, coba-coba menjadi bagian dari komunitas bukan masalah kumpul-kumpul aja nih. Tapi juga tentang memberi arti, berbagi empati dan menghadirkan perubahan. Dan kata Ayo Kan Begitu terkasih kesamaan Sriwijaya pagi ini edisi Minggu 3 Mei 2026. Tetap semangat dan kita jaga kesehatan dan terus berbagi yang menatasi.